bingung menjelaskan konsep ketuhanan Trinitas. Pada non-Kristen, maka hidayah pun hadir. Silakan disimak. Saya perkenalkan diri dulu, nama saya Ezra Ferdi. Asal saya dari Kalimantan Utara, Nunukan. Cuma keluarga itu bersuku Makassar dan Toraja. Saya di agama sebelumnya itu beragama Kristen Protestan. Jadi saya dulu gereja di GPB Sion, Nunukan. Itu saya mulai mempertanyakan konsep Tritunggal itu dari kelas 2 SMP. Saya sudah mulai mempertanyakan tentang konsep Tritunggal karena saya berada di lingkungan teman-teman Muslim yang dimana mereka sering bicarakan tentang agama dan mereka pernah mengatakan kepada saya bahwasanya di agamamu yang Kristen itu yang kalian sembah itu nabi dan bukan Tuhan. Jadi saya langsung bertanya, apakah nabi yang dimaksud ini nabi siapa? Saya bilang. Jadi teman-teman itu bilang bahwasanya yang kamu semua itu Nabi Isa. Kalau kami di Islam percayanya itu Isa itu adalah nabi, sedangkan di Kristen percayanya itu Tuhan, padahal itu bukan Tuhan. Jadi dari situ muncul rasa penasaran saya cari tahu karena saya orangnya yang kritis, jadi saya mencoba menggali informasi itu. Di Islam kan ketika mereka ditanya tentang ketuhanan, mereka sangat simpel menjawabnya bahwasanya Tuhan kami Allah, Tuhan kami itu satu. Ketika Kristen ini ditanya tentang siapa Tuhanmu, kami bingung menjelaskannya tentang konsep Tritunggal, bahwasanya kami harus menjelaskan siapa itu Allah Bapa, siapa itu Allah Anak, siapa itu Roh Kudus. Jadi dari situ saya mulai mempelajari karena pada dasarnya kan apakah saya menyembah 3 Tuhan atau satu Tuhan ini. Jadi saya mencari itu dari beberapa sumber, otodidak saya belajar. Itu dari internet, terutama dari Google dan YouTube. Dan saya juga beberapa banyak itu melihat video-video tentang perbandingan agama, tentang debat, terutama pada channelnya Dr. Zakir Naik. Saya mempelajari bahwasannya beliau sering berdebat dengan para pendeta yang ada di seluruh dunia. Dari situ saya mulai tahu perlahan-lahan tentang Islam. Semacam ada satu aliran itu yang dia mempercayainya satu Tuhan saja, tetapi yang Protestan ini kebanyakan dia mempercayai 3 Tuhan, Kang. Tritunggal tetap. Ya, Tritunggal, Kang. Dan teman-teman di Muslim tentang konsep Tritunggal. Jadi saya menjelaskan kepada mereka bahwasanya Tritunggal ini bukan 3 Tuhan. Jadi ini satu Tuhan tapi 3 pribadi. Terus ada teman saya yang kritis juga, yang dia memang punya latar belakang agama yang bagus, dan dia mengatakan, bagaimana mungkin kalian punya satu Tuhan 3 pribadi? Berarti Tuhan kalian terbatas karena cuma 3 pribadinya. Saya betul juga dia bilang ini. Karena kenapa dia bisa menjadi seorang manusia dan mati, padahal konsep Tuhan itu kan sebenarnya tidak ada batasan sama sekali, dan dia tidak bisa mati, dia tidak bisa tidur, dia tidak diperanakan. Makanya saya berdebat panjang sampai akhirnya saya pusing sendiri juga. Saya tanya-tanya lagi, saya cari-cari tahu lagi melalui debat-debat itu. Di usia 17 tahun saya itu mengikuti pelatihan di gereja itu, kalau di Protestan namanya katekisasi. Jadi setiap orang yang sudah berusia remaja, baik laki-laki dan perempuan, itu akan mengikuti pembinaan di gereja yang bernamakan katekisasi, yang dimana program ini langsung diajarkan oleh pendeta dan penatua. Jadi orang-orang penting gereja yang dimana mereka mengajarkan tentang Kristen, tentang bagaimana cara mengajarkan agama ini kepada jamaat. Jadi ketika kita sudah selesai dari pembinaan itu, kita dipersiapkan untuk menjadi pengajar-pengajar di gereja, seperti itu, Kang. Selama di katekisasi memang itu langsung dibina oleh pendeta, yang dimana ini langsung kepala gereja yang langsung membina. Jadi kita belajar sama orang-orang yang betul berkompeten. Tetapi karena saya sudah mempelajari Islam lebih dahulu, baru kemudian ikut katekisasi, banyak pertanyaan di kepala saya terkait dengan ketuhanan Yesus. Terutama pada Injil di Yohanes pasal 17 ayat 3. Di situ mengatakan bahwasanya mengenal hidup yang kekal, Allah satu-satunya yang benar, dan Yesus sebagai yang diutus. Jadi saya sebagai orang yang punya akal, masih akal sehat, jadi saya menganggap bahwasannya ketika seseorang itu diutus, berarti ada yang mengutusnya. Berarti ibaratnya dengan seperti kantor mempunyai seorang bos mengutus karyawannya untuk bekerja di suatu bidang. Nah, kenapa kita harus mempercayai yang diutus daripada yang mengutus? Lebih baik kita percaya yang mengutusnya daripada yang diutus. Dari situ, Kang, saya mulai ragu tentang konsep itu, Kang. Yang dimana kalau di Kristen itu memang kita selalu didoktrin bahwasanya ketika kamu percaya bahwasanya Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, dosa kita semua, dan kamu mati dalam keadaan Kristen, kamu akan masuk dalam surga. Seperti itu, Kang. Jadi ketika kita menanyakan konsep ketuhanan, mereka selalu mengatakan bahwasanya cukup percaya saja, cukup imani saja.
Bagaimana mungkin kita mengimani sesuatu yang kita tidak bisa mencernanya dengan akal sehat? Itu proses pencarian itu dari kelas 2 SMP sampai kelas 2 SMA, sekitar 4 tahun 5 tahunan, Kang. 4 tahun. Ya, saya muslimnya baru mau masuk 3 tahun, tapi belajar Islamnya sudah hampir 7 tahun, Kang. Jadi saya belajar dulu agama Islam karena saya mau masuk Islam itu ketika saya sudah mengetahui apa-apa saja yang wajib di dalam Islam, karena takutnya ketika saya tidak mempelajari hal itu, saya akan sembarangan di dalam Islam. Makanya saya tidak mau. Dan saya selalu bertanya kepada orang-orang bahwasannya bagaimana cara belajar Islam ini? Apakah kita harus lihat orangnya atau lihat agamanya? Saya langsung lihat agamanya, Kang. Karena kalau kita melihat para pengikut-pengikut Islam, bahwasanya pasti banyak sekali di luar sana yang tidak menjalankan syariat Islam. Maka dari itu saya mempelajari agamanya dulu, bukan dari pengikutnya. Karena kapan suatu waktu pengikutnya ini ada berbuat masalah, saya tidak langsung menjudge Islamnya, tapi menjudge yang orang yang bersalah ini. Karena agama telah mengajarkan dia demikian, telah memberikan rambu-rambu itu, tapi dia melanggar. Berarti yang salah bukan agamanya, tapi personnya, Kang. Seperti itu. Dari usia bisa dibilang 14 tahun, Kang. 14 tahun udah belajar. Itu kan usia-usia masih SMP kan, 13-14 tahun itu udah SMP. Jadi udah bisa mulai berpikir secara logis. Jadi mempelajari itu sampai di kelas 2 SMA di umur 18 tahun. 18 tahun saya memutuskan untuk bersyahadat. Tapi sebelum saya bersyahadat itu saya sempat ada ketakutan tersendiri karena keluarga saya ini memiliki latar belakang pengurus di gereja, terutama pada paman-paman saya, nenek saya pengurus gereja. Jadi yang dimana orang tua saya juga orang yang aktif di dalam gereja, orang yang dikenal juga di gereja. Jadi ketika ayah saya masih hidup, saya masih belum berani. Jadi saya menunggu sampai waktunya tiba dan qadarullah ayah saya meninggal di 2020. Hal itu membuat saya semakin terpacu lagi karena ini bukan saya anggap sebagai penghalang, tapi ini sebagai dorongan ketika itu kan saya sangat takut sekali dengan ayah saya. Ayah saya ini orang yang Kristen taat, pasti dia tidak mau anaknya masuk ke dalam Islam. Maka dari itu saya tunggu momentumnya dan qadarullahnya beliau meninggal dunia dan dari situ saya mulai terpacu lagi, lebih semangat lagi. Dan di 2022 saya memutuskan bersyahadat. Tetapi sebelum saya bersyahadat, saya sempat membicarakan hal ini kepada orang tua saya, terutama ibu saya, dan saya mengatakan bahwasannya, ibu, saya mau masuk ke Islam, ini bagaimana respon dari ibu? Bilang, ibu, kamu sudah ikut pelatihan gereja, kamu masuk gereja, kamu mau bikin kita malu, mau bikin mana? Jadi saya bilang, enggak, ini sudah keyakinan saya sudah yakin sekali dengan Islam ini karena saya sudah mempelajari. Enggak, kamu tidak bisa sembarangan. Kalau kamu mau masuk Islam, kamu tanya saudaramu yang lain, abang-abangmu. Jadi saya tanya abang saya. Dan abang saya memang orangnya tipikal yang lebih kritis lagi dari saya. Abang saya yang kedua itu memang orang yang sangat cerdas. Saya akui beliau cerdas. Dan beliau juga mengatakan bahwasannya bagaimana mungkin kau masuk ke dalam Islam, sedangkan Islam itu sangat-sangat repot. Sangat-sangat banyak sekali aturan di mana dia saja beribadah 5 kali dalam sehari. Apakah kamu sanggup? Saya bilang, saya sanggup. Insya Allah saya sanggup. Terus dia bilang, coba dulu 1 minggu. 1 minggu coba ke masjid sholat, baru kamu bisa masuk. Tapi saya tidak bisa menjamin kamu bisa tinggal di sini lagi. Kamu bisa diusir atau kamu tetap tinggal, tapi dengan seadanya begitu. Maksudnya tidak dianggap lagi sebagai keluarga, Kang. Ya. Dan saya juga alhamdulillahnya itu punya seorang teman waktu SMP dan SMA. Nah, puncaknya itu teman saya waktu SMA itu memang dia latar belakang pesantren. Dia selalu berdiskusi dengan saya terkait dengan Islam dan dia selalu mengatakan kepada saya, kapan masuk Islam, kapan. Jadi saya bilang, ya mungkin akhir tahun. Saya bilang itu hal yang paling masuk akal. Saya bilang akhir tahun. Dia bilang, jangan akhir tahun, besok saja. Takutnya kalau kamu enggak sempat Islam terus kamu mati, kamu bisa masuk ke dalam neraka. Iya, mati dalam keadaan kafir. Iya, dan mati dalam keadaan kafir. Saya langsung kepikiran, makanya saya langsung beritahu kepada orang tua saya dan seperti itu jawaban dari keluarga saya. Dan saya ingat itu di Jumat subuh 2 pekan sebelum Idul Adha di 2022, saya mencari sebuah masjid yang dimana saya harus mutar 1 kilometer karena kalau saya bersyahadat di dekat rumah saya pasti akan ketahuan dengan cepat. Nah, jadi saya memutar 1 kilometer menuju ke masjid yang ada di pusat kota. Saya mengatakan kepada imamnya, Imam, saya mau belajar Islam. Keluarga saya bilang kamu 1 pekan dulu untuk belajar sholat. Imamnya bilang tidak usah tunggu 1 pekan, hari ini juga lah langsung masuk katanya. Tapi saya bilang,
nanti saya diusir sama keluarga saya, bagaimana? Itu urusan belakang katanya, kami akan tanggung jawab semuanya, kami akan yang mengurus nanti itu, kamu bersyahadat dulu, baru nanti pikirkan tentang masalah keluargamu itu. Nah, jadi saya bersyahadat subuh dan saya itu sembunyi selama 2 pekan. Nah, qadarullahnya di 2 pekan itu ditahu dengan keluarga, ada yang memberitahu keluarga bahwa saya sudah Islam. Ibu saya langsung nangis dan abang-abang saya semuanya pada kecewa dan saya tidak ditegur selama 6 bulan. Saya tetap tinggal di situ, tetapi saya masuk seolah-olah rumah itu tidak ada penghuninya sama sekali. Ya Allah. Saya masuk, saya makan masih makan seperti biasa, tetapi tidak ada respon teguran apapun dari keluarga selama 6 bulan. Dan alhamdulillah saya memang di Kalimantan itu punya orang tua angkat. Jadi 1 bulan setelah saya mualaf itu saya memiliki orang tua angkat yang dimana beliau menyarankan saya untuk membuat surat mualaf. Jadi ketika kita masuk ke dalam Islam itu mualaf itu kita mempunyai surat dari KUA, itu surat resmi yang dimana itu sudah ada undang-undangnya, yang dimana ketika ada orang yang ingin berdebat dengan kita atau ingin memaksa kita, kita bisa menggunakan surat itu di pengadilan dan itu ada sumber hukumnya. Setelah itu saya memiliki orang tua angkat dan orang tua angkat saya ini melihat bahwasanya kamu harus segera mencari guru ngaji untuk kamu bisa mempelajari Islam, dan saya dipertemukan dengan salah seorang ustadz alumni Tadribud Duat Makassar. Beliau kader Wahda, ustadz dari Wahda juga. Saya belajar dengan beliau, Masya Allah. Beliau sangat-sangat mengajari saya itu dengan sangat-sangat tekun. Bahkan saya kalau belajar sama beliau itu, saya 3 bulan Iqra itu belajarnya sehari bisa 5 kali. Setiap waktu sholat saya belajar ngaji dengan beliau. Bahkan saya rela berjalan kaki dari rumah saya ke tempat beliau itu sekitar 1 kilometer bolak-balik. Itu selama 5 waktu setiap hari saya seperti itu. Dan beliau melihat bahwasanya saya terlalu kasihan untuk berjalan kaki dengan jarak yang lumayan. Akhirnya beliau meminjamkan sepedanya. Jadi saya mengaji itu menggunakan sepeda setiap hari selama 3 bulan. Nah, setelah saya selesai Iqra 3 bulan, saya lanjut belajar tajwid Al-Quran, pemantapan bacaan. Dan 5 bulan kemudian saya bisa mengaji dengan lancar, dan 8 bulan saya sudah bisa mengaji dengan tajwid, dan 2 bulan saya pakai percepatan untuk belajar dasar-dasar Islam. Dan di akhir SMA kan sudah mau pemilihan universitas, yang awalnya orang tua saya ini tidak mau menanggung semua biaya pendidikan. Tiba-tiba mereka menawarkan pendidikan pada saya kuliah. Bahwasanya orang tua saya mengatakan bahwasanya kamu masuk saja di Borneo Tarakan. Jadi ada kampus di Kalimantan itu, kampus besar Borneo Tarakan. Dan saya bilang, maaf ma, saya maunya di kampus dakwah. Ini ada tawaran dari ustadz saya ini, dia mau saya di kampus dakwah. Terus orang tua saya bilang, kamu mau jadi apa kalau lulus dari sana? Kamu mau kerja di mana? Kamu bakal jadi pengangguran segala macam. Saya bilang enggak mas, saya sudah sangat-sangat yakin dengan agama ini, bahwasanya ketika saya meninggalkan sesuatu itu karena Allah, pasti Allah ganti. Dari awalnya teman-teman saya pada responnya semua, teman-teman yang Kristen bilang saya seorang pengkhianat, seorang yang bodoh, seorang yang tidak punya akal karena meninggalkan agamanya. Bahkan teman-teman dari Muslim juga ada yang mencela saya juga sempat bingung, teman-teman dari Muslim juga. Jadi di sekolah itu ada sebuah musola yang cukup besar, jadi kita waktu sholat itu sholatnya di sana semua. Ketika saya mencoba menerapkan Islam ini dengan baik, yang ibadah tepat waktu, mereka melihat saya bahwasanya kamu ini hanya mencari muka saja. Kenapa kamu terlalu taat, terlalu rajin? Bahwasanya kayak saya menganggap bahwasanya diri saya ini aneh di kalangan mereka. Bahwasanya ketika saya menjalankan Islam dengan benar, mereka selalu menganggap bahwasanya saya ini orang aneh, orang asing gitu. Makanya saya sudah, karena saya belajarnya dari agamanya bukan orangnya, ketika saya dicela saya tidak langsung down. Saya percepat diri saya motivasi diri saya terus, karena saya sudah berniat bahwasanya ketika saya masuk Islam, saya tidak mau masuk setengah-setengah, saya mau masuk secara full kafah. 1 bulan setelah Islam, saya kan sudah membuat surat mualaf. Jadi ibu saya, setelah saya pulang sekolah, ibu saya kasih kabar bahwasanya pihak gereja menelpon ibu saya, menyuruh saya datang. Itu langsung pendetanya yang ngomong. Jadi saya datang ke tempatnya secara baik-baik. Saya datang dengan baik bersama dengan paman saya. Ketika saya datang, itu saya ketok pintunya dengan baik, saya duduk. Dan dia mengatakan bahwasanya, kamu kenapa? Saya dengar kabar kamu masuk ke dalam Islam, kamu murtad dari Kristen. Kenapa? Saya bilang, karena saya sudah mempelajari selama ini cukup lama, saya meyakini bahwasanya yang kita sembah itu memang seorang nabi dan bukan Tuhan. Jadi saya selalu berpegang teguh pada itu, bahwasanya dia
pendeta ini selalu menjelaskan bahwasanya kan kamu sudah kami ajar bahwasanya Tuhan kita itu Isa, Tritunggal segala macam. Kamu kan sudah mengerti, kamu sudah kami bina selama setahun, kami kasih fasilitas yang baik, kami kasih beasiswa. Apa kamu tidak takut kehilangan itu semua? Saya bilang, saya tidak takut kehilangan itu semua, kasih saja yang lebih membutuhkan, insya Allah saya akan dapat yang lebih baik lagi. Saya didebat sampai dia ingin memanggil seluruh keluarga saya datang. Kalau pada saat itu saya panggil keluarga saya, itu gereja itu pasti penuh karena keluarga saya itu sangat banyak, keluarga besar. Jadi saya bilang kalau kita mau berdebat ini tidak ada ujungnya, kita naik ke pengadilan saya punya surat mualaf. Pendeta ini langsung takut karena dia tahu bahwasanya ketika di mata hukum dia pasti kalah karena dia telah memaksakan agama kepada orang lain. Ya, padahal undang-undang telah mengaturnya bahwasanya tidak ada paksaan dalam beragama. Maka dari itu saya debat panjang, akhirnya saya pulang. Dan dia menelpon pada ibu saya bahwasanya dia mengatakan saya kurang ajar. Saya bilang, di mana saya kurang ajar? Tak kurang ajar. Saya datang baik-baik, saya ketok pintunya, saya duduk dengan baik. Ketika dia berargumen, dia seolah-olah menekan saya dan saya menjawab dengan argumen yang sama, dia langsung mengatakan saya kurang ajar, tidak dididik segala macam. Jadi saya bingung, kenapa bisa seperti itu? Bahkan dari lingkungan juga ada yang demikian, bahwasanya saya sering mendapat celaan, cemooh, tapi saya tidak menganggap itu sebagai hal yang penting karena masih banyak yang saya harus pikirkan ke depannya. Ada 1 jam berdebat. Tanya bahwasanya kita harus percaya Tritunggal, bahwasanya Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tidak ada lagi jalan lain seperti itu, Kang. Jadi dia selalu menekankan itu doktrin kepada setiap jemaatnya bahwasanya kamu sudah ditebus darahnya oleh Yesus, kamu harus percaya kepada dia. Dia adalah juru selamat kita semua, Kang. Gak sendiri, Kang, saya jalan berdua dengan paman saya diantar ke tempat gereja itu. Jadi saya seolah-olah 2 orang menekan saya secara sendiri dengan pemahaman mereka yang Kristen dan saya sudah masuk Islam. Posisinya baru, saya ditekan sampai mau dipanggil seluruh keluarga, Kang. Saya pada saat itu memang sudah agak ini, makanya saya langsung ambil langkah terakhir untuk menunjukkan surat. Dan dia tidak mau. Dia tolak karena dia tahu bahwasanya dia akan kalah di mata hukum, Kang. Itu pendeta senior dan dia itu seorang perempuan, jadi di Protestan itu boleh pendetanya perempuan, Kang. Itu bentuk ajakannya ketika mau kuliah itu, keluarga itu menawarkan semua kenikmatan dunia. Dia bilang bahwasanya kamu masuk ke Universitas Borneo Tarakan, kami kasih kau tempat tinggal yang nyaman, kami kirimkan uang bulanan yang banyak, kami kasih HP baru, motor baru, bebas pilih apapun yang kau pilih pasti kami berikan. Remaja pada usia 18 tahun ketika ditawarkan seperti itu pasti dia akan mengambil jalan itu, bahwasanya daripada saya kuliah dakwah mending saya kuliah umum saja. Islam kan ketika kamu Ezra tidak mengambil jalan dakwah ini, Allah pasti ganti kamu dengan yang lebih baik lagi. Masya Allah. Keyakinan itu ya. Ya, kamu keluar dari dakwah, Allah tidak butuh kamu lagi. Allah kasih ganti yang lebih baik. Dari situ saya takut karena bahwasanya kalau saya tidak dipakai dengan jalan dakwah ini, jalan apa lagi yang harus saya tempuh ini? Di kalangan keluarga yang Kristen, ketika saya tidak kuat akidahnya, saya pasti akan tertarik lagi. Akan goyah. Maka dari itu, Ustaz saya ini setelah dia bina saya selama 1 tahun full, dia menyarankan untuk sekolah da'i, sekolah dakwah untuk menguatkan iman saya, biar saya tidak diajak lagi masuk ke dalam Kristen. Jadi saya singkat cerita saya lanjut kuliah di Makassar di bawah Yayasan Lembaga Wahdah Islamiyah. Itu sekolah dakwah selama 1 tahun, Kang. Jadi kita belajar full bersama dosen-dosen yang dari Madinah, dari Mekah, dan diajar tentang agama Islam, akidah dan segala macam sampai bisa menjadi seorang dai. Dari seorang dai. Sebelum saya ke Makassar sekolah, saya juga terlibat dakwah di yang dimana posisinya saya saat itu masih belum tahu apa-apa. Masih baru kenal Islam. Masih baru kenal Islam dan dihadapkan dengan hukum-hukum yang sangat-sangat tinggi di dalam Islam dan diajar oleh dosen-dosen yang pakar di bidang itu. Maka dari itu saya 1 bulan pertama, 2 bulan pertama itu saya merasa tidak bisa apa-apa, tetapi balik lagi bahwasanya Ustaz saya ini selalu mensupport saya bahwasanya kamu bisa, kamu tunjukkan bahwa kamu itu cerdas. Buktinya kamu bisa baca Al-Quran dalam waktu 8 bulan. Masa yang itu kamu tidak bisa lagi? Ayo pacu lagi dirimu, pacu. Akhirnya saya terpacu, saya coba.
akhirnya lulus dengan nilai yang cukup tinggi. Di antara semua mahasiswa itu bisa dibilang saya urutan ke-5 Kang. Dari programnya itu 3 tahun, jadi 1 tahun itu kita belajar full setiap hari dari subuh sampai ke subuh lagi belajar Kang. Jadi istirahat itu cuma istirahat sholat dan makan aja. Jadi setelah dari situ ditugaskan untuk dakwah di Aceh. Di Aceh. Kemudian di Aceh dengan lembaga apa? Di Aceh awalnya saya 3 bulan dulu di Banda Aceh bersama Wahda Islamiyah, tetapi karena daerah perkotaan kurang bisa untuk menumbuhkan dakwah, maksudnya kurang bisa masuk ke masyarakat. Akhirnya ada tawaran dari Forum Dakwah Perbatasan di Aceh Tenggara. Akhirnya saya wawancara dan lulus, dan saya ditempatkan sekarang di Aceh Tenggara Kang, di Kecamatan Lauser, yang dimana daerah itu memang daerah minoritas Muslim dan rawan ya. Dan rawan Kang. Bahkan di daerah saya itu terbangun 7 gereja Kang dalam satu desa Kang. 7 gereja? 7 gereja dan 1 masjid Kang. Aceh benar itu? Aceh Kang. Jadi saya kaget waktu pertama ke Aceh Tenggara. Dari perjalanan itu menuju ke atas gunung itu saya lihat ada sebuah gereja, itu gereja Batak, itu sangat besar. Saya bingung, kenapa bisa Aceh ini tembus yang seperti ini, padahal ini daerah syariat Islam. Maka dari situ mereka selalu gencar untuk memurtadkan kaum muslimin di situ. Makanya saya hadir bersama dengan FDP di perbatasan untuk menjaga akidah-akidah anak-anak kaum muslimin ini. Alhamdulillah saya di perbatasan itu saya pegang anak-anak itu 16 orang Kang. Saya didik, saya bina, saya ajari Al-Quran, saya ajari tentang tauhid, saya ajari tentang rukun-rukun Islam yang dasar, gitu Kang. Sampai pada tingkatan mereka bisa memahami bahwasanya bahwasanya agama kita ini sudah tepat dan tidak perlu pindah lagi Kang. Batasan yang dimana tempatnya itu memang di atas gunung, sinyalnya juga tidak terlalu bagus walaupun jalanannya aspal, tetapi akses untuk kita naik itu kadang rawan longsor Kang. Longsor dan hujan deras. Ketika hujan deras itu sudah kita akan kesulitan karena jalan licin. Ketika saya sudah bergabung di Forum Dakwah Perbatasan, di tepatnya pada bulan Desember itu mengadakan sebuah acara seminar di Banda Aceh tentang antisipasi pemurtadan kaum muslimin, yang dimana pematerinya itu ada Ko Dondi dan Ustazah Nevi selaku pembina IDT dan Ketua Yayasan Isa bin Maryam. Dari situ saya bisa mengenal kedua yayasan ini Kang. Dan bahwasanya kita beragama ini bukan hanya sekedar mengimani, tapi juga kita harus tahu siapa yang kita imani. Kita beragama ini harus mempunyai akal sehat dan bukan hanya sekedar mengimani begitu saja Kang. Jadi semangat buat yang mencari tentang kebenaran, bahwasanya kita hidup tidak hanya sekedar hidup begitu saja, tetapi kita ingin menyembah Tuhan yang benar. Buat keluarga saya pastinya mungkin kalaupun menonton video ini, ya saya berterima kasih yang awalnya saya tidak didukung oleh mereka, tetapi sekarang setelah saya Islam 3 tahun, alhamdulillah ibu saya mensupport saya, mendukung saya. Bahkan saya sering berkomunikasi dengan ibu saya melalui video telepon, WhatsApp, dan beliau selalu menanyakan bagaimana kabar saya dan bagaimana dakwah-dakwah saya sekarang. Malahan beliau yang mendukung saya ketika saya lagi capek, ketika saya lagi pusing. Mama saya selalu bilang bahwasanya kamu sudah ada di dalam situ, kamu sudah tidak bisa keluar lagi kemana-mana. Kamu harus terus bergerak walaupun banyak yang tidak suka, tetap gerak terus. Itu perkataan dari ibu saya yang beberapa tahun ke belakang menolak, tapi sekarang sudah mulai mendukung. Kakak saya alhamdulillah dia tidak terlalu tekan saya sekarang, dia selalu support saya juga, kakak saya dan adik-adik saya. Perubahan saya dari Kristen ke Islam ini saya sangat sekali merasakan dampaknya. Dari yang dulu saya di Kristen ini saya cepat mengambil kesimpulan, terlalu mudah, maksudnya terlalu gampang emosi. Ketika saya Islam, saya sudah berpikir dengan jernih. Dan bahkan ketika Islam pun, ustadz saya itu selalu bilang kepada saya, ketika kamu berbeda keyakinan dengan ibu kamu, bukan berarti hubungan antara anak dan ibu terputus, hubungan antara saudara terputus, hubungan antara keluarga terputus, tapi malah makin tersambung, makin baik. Mungkin saja kamu berbeda agama dengan mereka, tapi tidak menjadi suatu alasan kamu menjauh dari mereka. Kamu terus komunikasi dengan mereka, sambung silaturahmi. Barangkali dari perilakumu yang baik itu, mereka bisa melihat Islam dengan indah. Karena pada sebelumnya mereka melihat Islam itu agama yang sangat-sangat mengerikan, mungkin terlepas dari lingkungan juga yang mempengaruhi cara pandang keluarga. Bertemu dengan orang-orang Islam yang tidak menerapkan Islam secara betul,
Nah, melalui saya sekarang ini yang sudah Islam, saya ingin menunjukkan bahwasannya Islam itu seperti ini. Islam itu agama yang sangat-sangat damai, agama yang sangat rasional, di mana kita tuh agama yang penuh kasih sayang. Dan Islam tidak pernah mengajarkan hal-hal yang kejahatan, adapun pengikutnya yang melaksanakan hal kejahatan, itu mungkin dia salah persepsi. Bahwasanya lihatlah Islam yang sesungguhnya itu berdasarkan ajarannya, bukan orangnya. Karena kalau kita melihat pengikut agamanya, kita bisa mengambil contoh agama lain juga. Banyak juga pengikut agama lain yang melakukan hal kekerasan. Kita tidak bisa menjadikan itu sebagai contoh, tetapi kita lihat ajaran agamanya. Dan buktinya saya sekarang, saya bisa berada di medan dakwah, saya berdakwah, saya support keluarga saya, selalu saya bilang kepada keluarga saya bahwasanya kita berbeda keyakinan, tetapi saya tetap bagian dari kalian. Ketika kalian membutuhkan saya selalu hadir. Ketika kalian susah, saya selalu datang bantu, karena kita masih keluarga. Saya ingin menunjukkan bahwasanya Islam itu seperti ini yang seharusnya, bukan yang buruk.